Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 2, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya kita akan lihat konsep persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi keseimbangan antara sisi kiri atau aktiva dengan sisi kanan atau pasiva. Perubahan ini timbul akibat adanya transaksi keuangan. Nah, fungsi dari persamaan dasar akuntansi sendiri adalah mengetahui perubahan kekayaan atau dalam hal ini perubahannya terjadi karena adanya transaksi keuangan, dan untuk mengetahui seberapa besarnya uang yang digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Biasanya satu periode akuntansi itu selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, bentuk persamaan dasar akuntansi sendiri adalah harta sama dengan utang plus modal. Bisa berkembang, ini dikembangkan jadi 2. Untuk mencari utang berarti kita harus harta dikurangi modal. Untuk mencari modal berarti harta dikurangi utang. Ini perluasannya. Dan ada yang lebih panjang lagi, harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi beban dikurangi pride. Nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu apa saja, atau rekening-rekening dalam persamaan dasar akuntansi itu apa saja? Yang pertama adalah aset. Aset juga bisa disebut aktiva, harta, atau kekayaan. Yang kedua adalah liabilitas, kewajiban atau utang. Yang ketiga adalah ekuitas, modal. Yang keempat adalah prive. Prive ini adalah keperluan pribadi. Beban adalah biaya-biaya yang kita keluarkan. Terus pendapatan adalah sesuatu uang yang kita dapat karena usaha kita, namanya pendapatan. Nah, sekarang kita mau ulas satu persatu. Yang termasuk harta itu apa saja? Harta di sini kita bagi menjadi 2, harta lancar dan harta tetap. Kenapa disebut harta lancar? Harta lancar itu dikarenakan cepat untuk digunakan sebagai transaksi keuangan. Sedangkan harta tetap agak lama, maka disebut harta tetap, dan di sini berupa fisik, yaitu bisa tanah, kendaraan, gedung, mesin, peralatan. Nah, di sini sudah ketahuan harta tetap. Terus yang termasuk utang itu apa saja? Utang ya ada utang jangka pendek atau juga disebut utang lancar. Ada juga utang jangka panjang. Artinya utang jangka panjang itu umurnya lebih dari 1 tahun. Nah, sekarang yang termasuk modal apa saja rekeningnya? Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan ini jelas akan menambah modal. Namanya kita dapat duit berarti kan modalnya bertambah. Beban itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan. Kalau kita mengeluarkan biaya itu artinya mengurangi modal. Prive tadi adalah biaya untuk keperluan pribadi. Artinya perusahaan juga mengeluarkan uang. Kalau perusahaan mengeluarkan uang, otomatis modalnya juga akan berkurang. Selanjutnya, contoh-contoh persamaan dasar akuntansi. Transaksi-transaksi yang akan mempengaruhi akun harta. Di sini contohnya perusahaan membeli peralatan kantor seharga 500.000. Perusahaan membeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Tetapi ada juga yang berkurang karena apa? Kita membayar karena kita membeli, berarti kasnya berkurang, peralatannya bertambah. Ada utang enggak? Tidak. Kenapa kasnya dikurung, Bu? Ya karena ini artinya kasnya berkurang. Maka dengan mencirikan kalau
harta itu berkurang, maka akan kita kurung tutup, kurung buka. Kurung buka, kurung tutup. Selanjutnya masih terkait sama harta. Selain tadi bisa kita membeli, di sini perusahaan juga bisa menjual. Nah, kalau perusahaan menjual, otomatis kita mempunyai duit dari hasil penjualan, maka di situ kasnya bertambah, peralatan yang kita jual berkurang. Selanjutnya, contoh transaksi harta lagi di sini adalah perusahaan menerima pelunasan piutang. Nah, pada suatu ketika perusahaan memberikan pinjaman kepada orang lain sebesar 50.000. Nah, namanya saja pinjaman, berarti kita suatu saat juga akan menerima. Nah, di sini kebetulan transaksinya seperti itu. Oleh karena itu, dengan penerimaan pelunasan piutang, maka kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Nah, di sini ada 2 akun yang akan mengalami perubahan. Ya, berarti sisi kiri dan sisi kanan akan berubah. Kita lihat satu persatu. Perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 150.000. Jelas, di sini peralatannya bertambah, utangnya juga bertambah. Kenapa utangnya bertambah, Bu? Itu kan namanya membeli. Ya, membeli secara kredit. Artinya kalau membeli secara kredit, membeli tidak membayar, itu kan berarti kredit. Berarti kita punya utang. Selanjutnya, contoh transaksi masih harta dan utang. Perusahaan menerima pinjaman sebesar 75.000. Nah, kita menerima pinjaman berarti kita menerima uang. Artinya uang perusahaan bertambah, tetapi utang juga bertambah. Masih dengan harta dan utang, berarti perusahaan membayar utang. Nah, tadi kita menerima utang, pinjamannya, berarti suatu saat kita membayar utang tersebut. Oleh karena itu, kalau kita membayar utang artinya kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Nah, di sini ada transaksi yang kaitannya 2 akun juga, sisi kiri dan sisi kanan, yaitu di sini harta dan modal. Nah, kita mau lihat. Di sini contohnya, Titik memulai usaha dengan menyetorkan uang tunai sebesar 500.000. Ibu di sini mau memulai usaha. Caranya dengan menyetorkan uang, menginvestasikan uang sebesar 500.000 untuk usaha. Artinya perusahaan menambah kas, menerima uang. Nah, uang tersebut dijadikan modal sehingga di situ bisa kalian lihat kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Selanjutnya, perusahaan memperoleh pendapatan usaha sebesar 750.000. Nah, kita memperoleh pendapatan tadi akan menambah modal sehingga di situ kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Selanjutnya, masih harta dan modal juga. Di sini akan mengalami perubahan juga. Di sini pembayaran gaji karyawan. Namanya kita perusahaan membayar gaji, berarti mengeluarkan biaya. Sehingga kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang. Modal berkurang karena apa? Karena membayar biaya gaji. Selanjutnya, pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Berarti di sini perusahaan juga mengeluarkan duit juga sehingga bisa dicatat kasnya berkurang dan modalnya juga berkurang sebesar 25.000. Nah, demikian anak-anak, nanti kalian kerjakan, kalian buka buku paket kalian halaman 59 sampai 60, nomor 15 saja yang dikerjakan. Ya, dikerjakannya di mana? Di buku besar, sehingga lalu difoto dan di-upload ke GC masing-masing kelas. Jangan sampai kalian tidak mengerjakannya, karena kemarin dalam penilaian harian 1 yang belum, silahkan konfirmasi kepada ibu, karena kemarin sudah ibu buka juga, ternyata masih ada juga yang tidak mengerjakan. Oleh karena itu mohon anak-anak kesadarannya untuk mengerjakan PH1, tapi konfirmasi dulu karena GC-nya harus ibu buka lagi. Oke, demikian ibu akhiri. Kalau memang ada yang kurang jelas silahkan kalian tanya kepada ibu. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.